Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Borkman yang telah dirilis pada tahun 2013. Film ini berasal dari Belanda. Film ini juga mewakili Belanda dalam ajang Oscar tahun 2014. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah yang pada suatu hari kedatangan orang asing yang tidak dikenal. Dan siapa sangka kedatangan orang itu malah menjadi petaka pada keluarga mereka. Film ini akan membuat kalian bertanya-tanya apa sebenarnya motif dari orang asing itu, hingga ia melakukan semuanya itu. Seiring berjalan plot, kalian akan dipaksa menebak apa yang terjadi setelah ini. Lalu selanjutnya apa? Dan apalagi yang terjadi selanjutnya, hingga film berakhir. Dan itu akan membuat kalian sangat penasaran. Pastikan kalian tidak sedang mengantuk dan tetap fokus agar bisa mengetahui endingnya nanti. Dan jika kalian tidak paham, Mimin akan bantu jelaskan sedikit di endingnya nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seekor anjing yang sedang merasakan sesuatu di dalam hutan. Lalu, pemilik anjing itu dan kedua temannya yang salah satu dari mereka adalah seorang pendeta. Mereka segera mencari dan memburu sesuatu yang aneh itu. Dari bawah tanah terlihat ada seseorang yang mengeker ketiga orang tersebut. Dan ternyata ketiga orang itu sedang memburu pria yang ada di dalam tanah itu. Pria itu bernama Camille Borkman. Camille lalu bergegas kabur dari tempat itu. Dia juga membangunkan teman-temannya yang berada tak jauh dari situ. Mereka pun segera lari dan meninggalkan tempat tersebut. Camille lalu mendatangi rumah demi rumah untuk meminta izin agar dia bisa mandi. Namun sayangnya tidak ada yang mau menerimanya, hingga dia mendatangi kediaman Richard dan Marina. Richard yang saat itu membukakan pintu untuk Camille, lantas mengusir Camille karena dianggap sebagai orang asing. Tak berhenti di situ, Camille mengatakan bahwa dia mengenal istri Richard, yaitu Marina. Marina yang saat itu berada tak jauh dari Richard mengatakan bahwa dia tidak mengenal Camille sama sekali. Tidak hanya itu, Camille juga berkata bahwa Marina dan dirinya memiliki hubungan spesial. Dan hal itu lantas membuat Richard kehilangan kendali dan memukul Camille hingga babak belur. Marina yang melihat kejadian itu merasa iba dengan Camille. Sesaat setelah Richard berangkat kerja, Camille menyelundup masuk ke dalam rumah Richard. Pada saat Camille bertemu Marina di dalam rumah, Camille memohon kepada Marina untuk menumpang mandi dan tinggal beberapa hari di rumahnya. Karena Marina sangat iba melihat kondisi Camille setelah dipukul oleh suaminya, akhirnya Marina mengizinkan Camille untuk tinggal beberapa hari dengan beberapa persyaratan, yaitu tidak keluar kamar dan berkeliaran di dalam rumahnya. Karena Marina menyembunyikan keberadaan Camille dari Richard, suaminya. Saat akan mengantarkan Camille untuk mandi, tak sengaja pembantu mereka memergoki aksi majikannya itu. Pembantunya ini bernama Stin. Marina lalu berbicara kepada Stin dengan menggunakan bahasa Inggris, dikarenakan pembantunya ini berwarga negara Amerika. Di situ intinya ia menyuruh Stin agar tidak melapor kepada suaminya. Keesokan harinya, Camille tidak menghiraukan persyaratan tersebut, dan ia malah berkeliaran di rumah Marina dan berteman dengan ketiga anak mereka. Suatu hari, anak bungsu Marina jatuh sakit. Camille lalu berniat menjenguknya. Karena merasa asing dengan Camille, anak itu lalu berkata dia melihat seorang pesulap. Marina lalu berkata pada suaminya bahwa anaknya sedang mengigau. Si Camille ini ternyata memiliki kemampuan ilusi untuk mengendalikan pikiran seseorang. Dia juga sering melakukan aksi ilusinya itu kepada Marina, sehingga hal itu membuat Marina terus mengalami mimpi buruk sepanjang malam. Dan cara ilusinya ini terbilang sangat aneh, yaitu dengan cara telanjang dan duduk di atas perut Marina saat Marina sedang tertidur. Dan anehnya lagi, hal itu tidak diketahui oleh Marina sama sekali. Ya, namanya juga ilusi. Suatu ketika Camille terlihat akan pergi meninggalkan rumah Marina. Marina yang sudah sangat jatuh cinta kepada Camille melarangnya pergi dan menyuruhnya untuk tinggal lebih lama lagi. Camille lalu mengatakan bahwa dia ingin berada di rumah utama agar bisa makan bersama Marina.
karena selama ini Kamil hanya tinggal di gudang belakang rumah. Marina lalu mengatakan kalau Kamil harus masuk ke rumah sebagai orang lain agar tidak dicurigai oleh suaminya. Kamil lalu berniat membunuh tukang kebun mereka agar suaminya mencari tukang kebun baru dan Kamil akan masuk untuk menggantinya. Nah, di adegan sini sangat epik menurut saya, yang dimana pembunuhannya itu sangat rapi dan terarah. Scene berpindah ke dua orang wanita yang bernama Brenda dan Ilonka. Terlihat mereka sedang ditelepon oleh Kamil. Kamil menyuruh mereka membeli semen dan ember untuk apa? Nanti juga kalian akan tahu. Setelah itu Kamil lalu bersiap untuk membunuh tukang kebun dengan cara disumpit menggunakan racun. Setelah berhasil mengenainya, tukang kebun itu mulai terlihat sekarat. Kamil lalu menemuinya dan ingin membantunya. Saat Kamil hendak menelpon dokter, tukang kebun itu melarangnya dan meminta mengantarkannya untuk pulang ke rumahnya. Kamil lalu segera mengantarnya pulang ke rumahnya. Di sana, istri tukang kebun itu sangat khawatir dengan keadaan suaminya itu. Dan saat dia hendak menelpon dokter langganannya, si Kamil lalu berkata bahwa dia sudah menelpon seorang dokter dan sedang dalam perjalanan. Setelah itu mereka berdua datang ke rumah tukang kebun itu dengan menyamar sebagai dokter. Setelah selesai memeriksa keadaan tukang kebun itu, mereka pun lalu menghabisi istrinya juga. Mayat mereka kemudian ditaruh dalam ember lalu dicampur semen agar bisa ditenggelamkan ke dasar danau. Di sisi lain, Richard menanyakan kepada Marina tentang keberadaan tukang kebun mereka. Marina lalu berkata dia sudah mengundurkan diri karena istrinya sedang sakit. Dan akhirnya mereka mencari pengganti tukang kebun tersebut. Keesokan harinya ada 5 pelamar yang akan melamar menjadi tukang kebun tersebut. Namun keempat orang itu tidak ada yang cocok dengan kriteria suaminya. Dan ternyata mereka semua sudah dibayar oleh kedua rekan Kamil yang sudah kita lihat di awal film tadi. Mereka ini bernama Ludwig dan Pascal. Nah, si Ludwig ini adalah sutradara dari film ini. Tak lama kemudian datanglah seorang yang ingin melamar kerja juga. Dan orang itu di luar dari orang bayaran Ludwig dan Pascal. Ludwig yang melihat hal itu segera mengejarnya lalu memukulnya hingga pingsan. Dan pada akhirnya Kamil sebagai orang terakhir yang melamar. Dan dia pun diterima. Tak lama kemudian rombongan anak-anak Richard tiba di rumah. Salah satu anak Richard melihat ada orang yang terbaring di semak-semak. Saat kembali mengeceknya, pria itu meminta bantuan kepada anak itu. Namun bukannya membantu, anak itu malah memukulnya dengan batu bata hingga wafat seketika. Kondisi psikologis Marina semakin kacau semenjak Kamil terus-menerus mengendalikan mimpinya. Waarom doe je dit? Waarom in godsnaam? Wat? Word wakker, het is niet echt. Laat me los. Jezus Christus nog aan toe. Hingga suatu ketika Marina mendatangi Kamil dan mengajaknya bercocol ria. Namun Kamil menolaknya dengan alasan tidak mau bersocol ria dengan istri bosnya. Dia juga berkata belum saatnya. Marina semakin hari semakin stres dengan tingkah laku dari suaminya. Namun di sini Mimin memberi pembelaan untuk suaminya, yang dimana suaminya ini sebenarnya sangat menyayangi Marina dan seluruh anak-anaknya. Hanya saja si Marina ini sudah dibawa pengaruh si Kamil. Tolong digarisbawahi. Suatu ketika Kamil mendapat perintah dari Marina agar membunuh suaminya itu, karena ia sudah tidak tahan lagi dengan mimpi buruk yang seolah-olah nyata baginya itu. Jadi si Marina ini terus bermimpi setiap malam, yang dimana mimpinya itu terlihat Richard seolah-olah mau membunuhnya. Dan itu terlihat nyata bagi si Marina, dan dia tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana dunia nyata. Dan hal itulah yang membuat Marina menyuruh Kamil menghabisi suaminya tersebut. Singkat cerita, akhirnya Kamil berhasil membunuh Richard dengan cara meracuni dirinya. Setelah itu semua teman-teman Kamil berkumpul di rumah itu dan berpesta bersama. Marina pun sangat terkejut dengan keberadaan mereka semua, namun tidak terlalu memikirkannya. Dia pun mengajak Kamil bercocok tanam. Namun si Kamil ternyata sudah memasukkan racun ke dalam minumannya. Dan hal itu membuat Marina wafat seketika. Keesokan harinya mayat Marina dan Richard dikubur di belakang rumah mereka. Scene ditutup dengan memperlihatkan Kamil bersama timnya dan juga Steen beserta ketiga anak Richard yang pergi meninggalkan rumah itu. Dan sepertinya pikiran mereka juga dikendalikan oleh si Kamil. Dan film pun selesai.
bertanya-tanya. Itulah akhir dari film ini. Film yang penuh tanda tanya ini sengaja dibiarkan oleh sang sutradara agar kalian menentukan endingnya sendiri. Oke, sekarang Mimin akan mengutarakan pendapat Mimin terhadap film ini. Film ini termasuk dalam genre slow thriller. Kenapa dibilang slow? Karena scene pembunuhannya bisa dibilang sangat sopan dan temponya berjalan sangat lambat dan lebih mengandalkan banyak pemikiran. Dan untuk mengetahui siapa sebenarnya Kamil dan apa motifnya dan siapa rekan-rekannya Kamil sebenarnya, ternyata sudah dijelaskan di awal film tadi. Makanya sebelum masuk ke film, Mimin sempat mengatakan agar fokus dan jangan fokus pada pergenjotannya saja. Si Kamil ini adalah seorang iblis yang digambarkan sebagai manusia. Itulah sebabnya di awal film mereka dikejar-kejar oleh pendeta dan bukan polisi. Teori ini juga diperkuat dengan memperlihatkan Kamil yang tidak pernah mau ketika diajak bercocok tanam oleh Marina. Dan si Kamil ini lebih memilih mengintip Marina yang sedang tidur dengan tanpa busana, seperti perilaku setan. Tidak hanya itu saja, Kamil juga mengiming-imingi Marina tentang kenikmatan duniawi dengan hasrat sesaat, agar ia mau meninggalkan suaminya. Dan sudah diketahui itulah sifat Saiton sebenarnya. Dan kesimpulannya, Kamil dan keempat rekannya adalah jin dan sedang mencari pengikut. Dah, sudah jelas kan? Oke, jika sudah jelas, Mimin rasa sudah cukup jelas ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.